Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Nah, kemarin banyak yang request ya Beat Karbu. Sebenarnya motornya itu seperti apa, mesinnya lah ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Motor Beat Karbu ini ya, sebenarnya motornya itu enak sekali dibandingkan beat-beat yang sekarang. Secara power itu masih enakan yang ini, secara nafas masih enakan yang ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa, mari kita bahas. Nah, Beat Karbu ini sebenarnya pelopor ya munculnya Matic Honda sekarang ya, dari awalnya ini. Nah, karena dari awal mungkin di zaman-zaman dulu atau di negara-negara lain Matic itu udah ada, tapi di Indonesia sendiri munculnya Mio, Spin, terus diikuti Beat itu menjadi peta persaingan lah ya. Jadi begitu Beat tampil, nah ternyata dia itu bisa mendominasi. Kenapa dia bisa mendominasi? Jadi produk pertama yang dibikin si Honda ini itu ternyata berhasil, alias nggak gagal. Di saat si Spin dan si Mio itu terkenal borosnya, nah si Beat ini bisa mematahkan Matic boros. Jadi dulu itu kan Mio, Spin, Skiware, Skidrive, pokoknya itu terkenal motor-motor Matic yang boros. Sampai orang bilang itu motor Matic itu motor boros ya. Banyak orang yang berpikir nggak mau beli motor Matic itu karena borosnya, ya kan? Muncullah Beat. Beat ini bisa mematahkan mematahkan isu-isu boros yang timbul di sini, di Indonesia lah ya, pokoknya kayak gitu ya. Nah, cuman akhir-akhir ini setelah munculnya Matic injeksi, nah Beat ini sudah, kata orang itu udah termasuk motor boros. Ya mungkin karena orang udah terbiasa dengan motor injeksi terus menggunakan motor Matic Karbu, jadi terasa lebih boros gitu. Tapi kalau kita bandingkan seumurannya ya, apalagi punyanya Yamaha, ini masih irit. Bahkan ini lebih irit sama Vario, padahal itu sama-sama produknya mereka, sama-sama 110 cc, tapi Beat ini bisa terbilang lebih irit daripada si Vario. Keunggulannya apa sih motor Beat ini? Nah, motor Beat ini itu kalau saya rasa ya, Matic ya, Honda ini memang bener kalau begitu munculnya Beat langsung Matic makin booming. Bahkan sampai sekarang dominasi Honda itu susah dipatahkan ya, karena dari awal udah berhasil. Beda dengan Suzuki, di awal udah kurang berhasil. Dari si Spin itu udah kurang berhasil, dari diikuti si Next dan lain-lain itu kurang berhasil. Entah masalahnya apa, kita nggak tahu. Tapi untuk motor ini bisa dibilang itu secara naikan itu enak ya. Beat ini enak, mirip-mirip Vario, naikannya enak. Bahkan pada saat itu, zaman itu kan orang kan masih demen motor-motor ramping lah ya, motor-motor ramping. Jadi di sini ya, yang naik di sini perempuan pakai rok itu ya, selangkangnya itu bisa tutup gini. Kalau yang sekarang yang lebar itu kan kadang wanita pakai Matic itu kakinya mekakak, beger gitu ya, karena lebar. Nah, kalau pakai Beat ini itu aura ceweknya itu muncul. Jadi gini gitu. Pahanya itu bisa nutup gitu, karena di sini kan nggak terlalu lebar lah. Ya memang pada saat itu memang motor Matic ramping itu masih demen lah orang ya. Dan di zaman sekarang motor Matic udah macam-macam, yang lebar, yang gambot, yang macam-macam lah. Motor ini mempunyai desain yang menurut saya itu ramping. Cuman kalau masalah desain itu buat orang-orang yang BB-nya di atas 70 lah, mungkin itu kurang cocok pakai motor ini. Kayak terlihat naik motor kecil gitu loh, enggak, kurang cocok. Tapi motor ini walaupun desainnya ramping kecil, tenaganya itu bagus. Mungkin karena dia masih karburator, terus durability motor-motor dulu itu memang bagus ya, naikannya enak. Jadi kalau aku pribadi, motor sekarang itu masih kalah dengan ini. Dari speed, dari tenaga, tanjakan itu masih kalah dengan Beat Karbu ini. Tapi nanti ada kelemahannya, tak jelasin nanti. Nah, dari bagian CVT ini bahkan saya banyak menemukan CVT Beat yang kayak gini itu masih original. Bahkan ini kemarin kan saya servis CVT-nya, ini masih original dalamnya. Padahal di luarnya seburuk ini, motor udah
kayak gini kondisinya ya, itu udah dicacat tapi di dalam itu masih original semua, dari puli, rumah roller ya, terus kipas dan lain-lain itu masih original. Di sana di karbu juga saya servis, itu masih original semua, mesin masih kering. Kalau di Matic yang sekarang kita nggak usah bandingkan ke yang merek-merek sebelah, merek-merek Honda aja di yang sekarang itu merek 2 tahun 3 tahun itu udah, bahkan ada setahun aja, belum ada setahun itu udah servis CVT yang udah ganti rumah roller, udah ganti roller dan lain-lain itu udah. Kalau kita lihat dari brosur harga ya kan, memang harga Beat yang seperti ini spare partnya loh itu dengan Beat yang sekarang itu berbeda. Seperti contohnya rumah roller itu Beat yang kayak gini itu lebih mahal daripada Beat yang K44 lah misal kayak gitu, ataupun karet packing dan lain itu mahalan Beat ini. Mungkin dari situ kita bisa menyimpulkan ya, semakin mahal biasanya kan semakin bagus biasanya ya, itu kalau ilmu logika. Buringnya awet, klep awet, dia udah RRA, dia udah pakai dekompresi, jadi walaupun diengkol tetap ringan, enak. Shock breakernya depan itu juga awet daripada Beat yang sekarang, apalagi Beat ESAP, wah parah sekali. Di daerah saya ini ya, kita ngomongin di daerah saya itu Beat ESAP yang shock depannya udah jebol itu banyak, padahal muncul di 2020 ya, itu udah jebol banyak. Tapi Beat yang kayak gini itu masih bagus ya, nggak usah yang kayak gini. Yang punya istriku yang karbu pertama yang KZL itu aja masih aman shocknya, tapi yang ini yang sekarang itu udah amburadul. Terus untuk penempatan filternya juga bagus dia. Walaupun di sini ya memang untuk jangkauan itu enak yang di samping. Tapi yang generasi sekarang yang di samping itu lubang masuk dari filternya itu ke arah sini, ke arah puli ya, atau ke arah samping. Jadi sering debu dari samping ataupun kotoran dari puli, residu dan lain itu malah kehisap ke bagian filter. Jadi filter malah tambah kotor. Nah, kalau yang ini itu dia moncongnya ke depan sana. Jadi agak aman. Karena apa? Karena misal ada debu, motor ini sedang jalan, itu kan debu kan pasti kena angin ke samping gini. Ya. Jadi udara yang di sini itu masih bersih lah istilahnya kayak gitu. Karena dia nyedotnya di sana dan di depan ada penutupnya. Jadi filter yang kayak gini itu punya Beat ini termasuk bagus. Wes kalau ngomongin kelebihannya ya banyak kelebihannya lah. Motor ini termasuk bandel lah, bisa dibilang kayak gitu, bandel. Durability-nya bagus, powernya bagus ya, tenaganya bagus. Nah, cuman ada kelemahan karena motor ini udah tua ya. Kelemahannya yang sering saya jumpai di motor Beat karbu ya, ini yang sering saya jumpai. Nah, yang pertama itu bagian ini switch rem kanan kiri itu dia biar namanya udah lama kan, itu udah mulai mati-mati, jadi ditarik gini udah nggak mau biasanya kayak gitu. Menurutku sendiri itu hal yang wajar karena motor ini kan dipakai hari-hari, tarik rem depan belakang itu pasti setiap jalan itu kan ditorak-tarik ya, pasti switch rem itu bermasalah, itu sering sekali. Terus yang kedua, BBM mulai boros. Nah, itu biasanya masalah di karbu vakum ya, biasanya masalah di situ, BBM mulai boros. Tapi tenang, karbunya ini kalau kita bandingkan dengan merek sebelah, ini kategorinya paling awet. Kalau Mio itu wah mudah sekali error, ataupun punya Suzuki itu mudah sekali error karburatornya. Beat ini itu masih tergolong karburatornya itu nggak mudah rewel, kuat lah, lubang-lubangnya itu nggak mudah kesumbat lah. Beda dengan karburator Mio. Cuman kelemahannya di sini itu di vakumnya. Vakumnya itu karetnya mudah geser. Kalau di merek-merek sebelah itu vakumnya kan fix, dia nggak mau geser. Nah, itu kekurangan di karbu ini. Jadi vakumnya itu mudah geser. Tapi mekanik tetap punya akal ya. Terus kekurangannya lagi yaitu daerah kelistrikan. Beat ini itu sering mengalami kasus di kelistrikan. Tapi nggak seperti yang injeksi ya, injeksi parah pokoknya. Injeksinya Honda itu kalau masalah kelistrikan itu error, wah parah. Ya kalau di Beat ini masalahnya bukan di perkabelan, kabelnya awet, sepul awet ya, semuanya awet. Yang nggak awet itu ini, kalau Beat yang ini. Nah ini CDI sama screennya.
Biasanya kalau udah pernah ganti rumah sekring, apalagi rumah sekring yang non ori, nah itu kan masuknya nggak bisa slep gitu, nggak bisa rapet, itu sering goyang-goyang, akhirnya pengisian kadang nggak normal, ataupun starter itu kadang mau kadang nggak mau kan kayak gitu, karena sekringnya goyang-goyang. Itu yang sering terjadi sama si CDI-nya. Nah CDI ini yang sering terjadi sih bukan mati, tapi karena motor ini kan standar samping ya, itu kan dari CDI. Nah terus starter juga masuknya ke CDI. Nah itu yang sering bermasalah. Jadi seringnya itu starternya rusak, di start tuh cuma jerk 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 kayak gitu. Padahal udah ganti aki, udah ganti dinamo dan lainnya itu masih seperti itu. Nah itu biasa masalah di CDI. Nah, beberapa mekanik menyarankan diganti, ada juga yang diakali di jumper. Di jumper itu bisa, tapi ada konsekuensinya. Kalau di jumper ya, kenapa si CDI ini di bit ini kok masuk ke sini, starternya masuk ke ini, itu untuk sistem pengamanan di gigi pinionnya sini Kang Bro. Jadi ketika di start jreng gitu ya, begitu mesin hidup, gigi pinion akan berhenti dan balik. Itu fungsi kenapa dia masuk ke CDI. Nah kalau di starter itu walaupun kalau di jumper itu gigi starter itu sistemnya langsung tanpa masuk CDI. Jadi begitu mesin hidup di start jreng, kalau kita masih tahan starternya, pinion itu tetap naik. Nah itu kalau ketemu gigi yang ada di sini, gigi starternya itu bisa rompal, makanya dibikin di sini, starternya masuk ke sini. Jadi ketika di start atau ketika mesin hidup lah, intinya ketika mesin hidup, walaupun kita tekan tombol start kayak gini, starter itu nggak akan mau muter, dinamo nggak akan mau muter. Nah itu fungsi keamanan ini sama standar samping ya, tapi kelemahannya kayak itu, akhirnya CDI jadi gampang error ketika udah berumur. Kalau masih baru sih enggak, kalau udah berumur ya. Ini permasalahan yang sering terjadi di kelistrikan. Kalau masalah yang lain-lainnya sih aman. Nah kalau di mesin sendiri untuk bagian CVT ya daerah pinion tadi, pinionnya rusak. Nah rusaknya pinion itu bisa karena umur, bisa karena ini di jumper. Nah seperti yang saya bilang tadi, ini di jumper, terus ketika di start mesin hidup, pinion itu masih keluar. Nah pinionnya itu ngantem si ini, jadi pinion gampang rusak. Itu yang sering terjadi. Kalau masalah buring, bit ini tergolong awet. Masalah pompa oli, sirkulasi oli, pendinginan mesin itu awet. Dan yang paling saya suka di bit ini mesinnya kan simple, nggak pakai radiator. Jadi bisa dibilang untuk durability-nya itu memang bagus ya. Bukannya saya anti motor radiator, tapi kebanyakan ya motor-motor entah Honda entah Yamaha yang paling sering rusak lah ya di bagian mesinnya ya, paling sering misal mesinnya ambrol dan lain-lain, itu rata-rata itu motor-motor yang menggunakan radiator. Contoh seperti Vario dan lain-lain, pokoknya yang pakai radiator itulah. Jadi ketika ada kerusakan dikit di radiator, nah overheat mesin rusak paling banyak. Jadi karena motor ini sistem pendinginannya manual, bit itu enak aja loh. Walaupun di sini tertutup, nah kipas ini pokoknya mesin jalan, mesin hidup, walaupun motor nggak dijalankan, pendinginan itu udah maksimal dari kipas. Jadi kalau Anda misalnya habis turun mesin atau apa mau ngerayain motor ini, didiamkan gini, start, dihidupkan, didiamkan, nggak masalah karena dia mesin tetap dingin. Nah beda kalau motor-motor bebek itu harus dipakai jalan, kalau enggak kan overheat dia gitu. Terus untuk sistem ice-nya ini juga jarang problem, jarang bledos-bledos yang kayak merek-merek sebelah seperti jedor-jedor, itu jarang sekali bit ini. Oke, masalah desain itu selera ya, yang jelas ininya nggak plastik kayak yang sekarang. Dan begitulah ulasan masalah bit ini ya. Mesin jos, tenaga bagus, akselerasi enak, tanjakan oke ya kan, naikan juga enak. Ya cuman untuk beberapa orang desainnya terlalu kecil dan ya namanya motor jadul. Tapi kalau kita bandingkan dengan bit yang sekarang, kita jejerkan sama-sama ramping, misal sama-sama baru, itu masih keren loh bit ini. Desainnya nggak terlalu ketinggalan.
dengan Beat yang sekarang itu sedikit aja perubahannya ya. Depannya ya masih gini, lampunya ya masih mirip-mirip kayak gini, lampu belakangnya juga masih mirip-mirip kayak gini. Oke, gitu dulu yang bisa saya bagikan. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.